Guys, sumpah kalian harus hati-hati yang ada di Taiwan, yang punya rekening Taiwan. Buat cece-cece dan emasnya, aku mau sedikit bercerita. Jadi aku tadi siang itu saldonya kepotong dengan cuma-cuma. Aku kan lagi kerja ya kan, seperti biasa aku mau urus orang tua yang ada di sini. Aku lagi midget. Terus tiba-tiba aku dapat pesan, kan aku punya m-banking. Jadi aku dapat pesan kalau saldo aku itu kepotong karena habis pembayaran sebesar 965 NT, 965 NT. Aku kaget dong. Loh, aku lo nggak ngapa-ngapain, aku lo lagi midget, aku lo lagi nggak melakukan pembayaran apa-apa, aku lagi scroll TikTok, tiba-tiba saldo aku kepotong. What the hell? Jadi tadi siang itu emang aku tuh habis transfer ke teman aku. Nih ya, aku kasih lihat buktinya ya guys ya. Ntar dulu. Aku habis transfer ke teman aku 2000 ya kan. Ini aku tahu saldo aku tuh sisa berapa, dan tiba-tiba dapat SMS lagi jam 10. Tuh, aku dapat pesan kalau misalnya kartu aku itu habis melakukan pembayaran sebesar 965 NT. Aku nggak ngerti kenapa bisa saldo aku tuh kepotong gitu loh. Sedangkan aku nggak ngapa-ngapain, dan aku juga nggak pernah ngasih rekening aku ke teman aku, maksudnya kayak buku tabungan atau kartu debit itu nggak pernah aku kasih ke teman aku, nggak pernah. Gak mungkin dong temen aku kayak gitu juga. Tapi kenapa kepotong dan aku nggak terima? Bukan masalah nominalnya, ya nominalnya gede lah, 900 itu tuh gede. Aku udah kerja dari pagi sampai malam, keringet sampai cilit-cilit. Aku kan ke pos kan, kataku, aku bilang kayak ini kenapa kartu aku kok kepotong, aku lo nggak melakukan pembayaran apa-apa ya kan, kenapa kepotong gitu, aku nggak melakukan pembayaran apa-apa. Dan aku, kata dia, kamu beneran nggak melakukan pembayaran apapun? Enggak, kata aku lagi kerja, aku lagi mijet nenek, aku gituin. Kamu nggak pernah ngasih kartu kamu ke teman kamu? Nggak pernah aku pinjemin sedikit pun ke teman aku bilang kayak gitu kan. Terus kamu ada ARC enggak, katanya. Nah itu salahnya, bukan salah sih, masalahnya ARC aku itu lagi di agency, lagi diperpanjang. Kataku adanya Cinpauka, gak bisa katanya. Ada nih foto, kamu mau gak foto ARC? Gak bisa katanya. Jadi alhasil kartu debit aku tuh untuk sementara dibekukan, diblokir sementara gitu. Aku biasa nabung apa-apa tuh di kartu itu loh, di rekening itu, maksudnya kayak aku biasa naruh duit itu di rekening. Aku kayak apa namanya itu, biasanya nggak pernah perhatiin isi saldo sih. Kayak ibaratnya aku nabung, aku nggak tahu selama ini, nggak tahu kartu aku, maksudnya saldo aku pernah keambil atau enggak, aku nggak tahu. Aku taunya ngehnya pas tadi siang doang, selama ini aku nggak tahu. Jadi aku mau nanya sama cece-cece semuanya, pastinya kalian ada dong yang punya rekening Taiwan, yang rekening pos itu. Kalian pernah nggak sih mengalami saldonya keambil gitu? Dan coba deh cek. Takutnya ya kan, kayak aku kayak udah kapok. Aku masih mending aku nggak usah taruh di rekening, masih mending aku taruhnya di lemari aja di sini. Gak mungkin ada maling kan. Ya udahlah, intinya aku cuma nanya kayak gitu doang. Lo pula yang dipanggil, panggil aja Ceyuli ya. Kalau kejadian kamu itu adalah suatu kamu ambil kartu ATM tapi kamu nggak bisa menarik uang di mesin ATM, kamu ke counter nanya dia, 先生您好 atau 小姐您好，请问一下为什么我的提款卡无法领钱？为什么我的提款卡无法领钱？Kalau misalnya kamu sudah tahu bahwa akun kamu itu dibekukan, kamu boleh langsung nanya juga, 为什么我的账号被冻结呢？为什么我的账号被冻结呢？ Kalau misalnya petugas membalas kamu bahwa 你的居留效期到了, berarti 你的居留效期 sudah berakhir masa ARC kamu. Kamu tinggal balas saja, 那我要更新, aku mau memperbarui 我的资料. Terus kamu tinggal berikan saja kamu punya 居留证 yaitu ARC kamu. Setelah itu kamu berikan juga 印章 itu udah stempel kamu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah 银行存折 yaitu buku tabungan kamu. 他们会被冻结，主要是因为他们很多人，他们回国之前他们会把账号卖掉。Akhir-akhir ini berseliweran banyak sekali video yang menyatakan akun rekening pos PMI akan terblokir dan tidak bisa mengambil uang. Jadi daripada kita mendengar informasi yang tidak jelas, yuk kita telepon langsung ke kantor pos. 台中邮局您好，你稍后，我将很感谢。喂，你好先生，不好意思，我想请问一下哦，移工的账号好像会被冻结，我想了解一下实际上的状况，可以吗？就是资料如果太久没有更新，就是他如果有他的居留证是有更换的，然后都没有来更新的话，那也有可能会被管制。
他们会被冻结顶，主要是因为他们很多人，他们回国之前他们会把账号卖掉。如果他们被冻结，就比如说他们提款机要零钱，也是无法领钱嘛，对不对？对，他们可能要先来窗口了解一下原因，要跟他们说不要去帮别人领钱，然后也不要把账号借给别人。Yuli membuat sedikit kesimpulan dari pembicaraan tadi adalah sebenarnya setiap bank itu sama peraturannya, yaitu di saat PMI ingin membuka rekening, rekening itu hanya boleh digunakan untuk transaksi gaji. Teman-teman ingin membuka rekening di Taiwan, teman-teman harus memberikan ARC dan stempel. Nah, jadi di ARC itu akan tertulis kapan sih kontrak kerja Anda selesai. Jadi di batas waktu itulah Anda diizinkan memiliki rekening di Taiwan. Tapi jikalau Anda udah selesai kontrak, tidak melanjutkan kontrak lagi, maka rekening ini akan di-close otomatis. Tapi kalau teman-teman ada melanjutkan kontrak, berarti ARC akan diperbarui juga. Di saat perbarui ARC, jangan lupa berikan ARC baru Anda dan stempel Anda ke kantor pos untuk mengupdate data-data Anda. Kalau untuk teman-teman yang pekerja formal atau informal, rekening Anda kalau terkunci atau tidak bisa mengambil uang di ATM, jangan gegabah, langsung ke counternya, nanyakan kepada mereka di saat jam bekerja, kenapa akun Anda bisa terkunci. Kalau dia terkunci karena masa visa Anda di Taiwan sudah berakhir, tinggal Anda perbarui saja visa Anda bersama stempel Anda, langsung akan dibuka langsung di saat itu juga. Di saat ini banyak sekali tim penipuan yang mengetahui bahwa PMI membutuhkan uang. Jadi PMI akan menjadi sasaran mereka, yang mereka akan membeli rekening kepada kalian dengan imbalan 100.000 NTD sampai 600.000 NTD. Untuk teman-teman PMI semuanya, nggak peduli Anda pulang ke Indonesia atau menurut Anda nomor rekening pos ini tidak Anda gunakan lagi. Anda ingin jual dengan mendapat imbalan, tolong jangan lakukan hal ini agar Anda terhindar dari kasus penipuan. Jangan juga meminjamkan nomor rekening kamu menjadi transaksi dari pihak manapun. Kalau tidak, pas kamu pulang ke bandara, kemungkinan kamu akan ditahan oleh pihak imigrasi dan kamu tidak diizinkan pulang ke Indonesia.